wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Sasha Putra Budi dari kelas Bisnis Digital 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia dan potensi bahasa Indonesia dalam bidang bisnis digital. Dimulai dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat melalui zaman Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa sebagai pembelajaran, kebudayaan hingga sebagai penyebaran agama. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Nusantara. Bahkan, sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Perkembangan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan berkembang memulai pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara pada masa itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu di Nusantara pada masa itu. Bahasa Melayu juga menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam saat persiapan Kongres Muda tahun 1926, yang dimana para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui dan disahkan bersama pada 2 Mei 1926. Pada akhirnya, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober. Kala itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan melakukan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Diresmikannya pada bahasa Indonesia tercantum pada bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya juga akan memberikan pendapat saya tentang potensi Indonesia di bidang bisnis digital. Potensi bahasa Indonesia di bidang bisnis digital bisa dikatakan masih terbatas. Karena seperti yang diketahui, bisnis digital diharapkan tidak hanya berfokus pada pasar nasional, namun bisnis digital juga berfokus pada pasar internasional. Dan menurut saya, bahasa Indonesia hanya bisa dipakai dalam aktivitas jual beli di Indonesia saja. Walaupun bahasa Indonesia sudah mulai dipelajari di negara lain, tetapi masih cukup sulit bagi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Seperti contohnya saja, bisnis digital tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga berfokus pada bidang teknologi informasi. Pada zaman ini, berbagai bahasa pemrograman seperti Python, CSS, C++, JavaScript, dan lain-lain masih menggunakan bahasa Inggris. Dan menurut saya masih sangat kecil kemungkinan berubahnya bahasa pemrograman tersebut. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang di luar sana masih terbiasa dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pemrograman mereka. Tetapi kita tidak boleh merasa rendah diri, karena kita harus tetap bisa berbangga hati dengan bahasa Indonesia yang sudah secara perlahan dikenal di luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Wei?